Hai saudara, semoga kita dalam keadaan sejahtera. Ini ada seseorang ya yang menganggap seorang wanita dia itu sebagai propaganda karena sering memberitakan tentang orang Rohingya. Jadi mungkin ada netizen yang kepanasan ya atau merasa pedas, maka wanita ini dianggap sebagai seorang propaganda. Siapa wanita itu? Mari kita lihat. Yang mana udah nggak perlu lagi saya ceritakan, jadi udah cukup. Dan yang kedua adalah saya melihat apa yang kita suarakan ini kayak nonsens gitu ya, nggak ada efeknya kan. Jadi ya udah, yang penting kita sebagai masyarakat udah ngasih tahu efek-efeknya nih. Tapi kalau emang masih nggak mau didengar ya udah. Jadi tugas kita untuk mengingatkan sudah selesai. Kalian perhatikan nggak, beberapa bulan belakangan ini semenjak isu Rohingya itu booming sekali, banyak sekali akun-akun yang menyerang orang-orang yang kontra dengan Rohingya. Maksud kontra di sinilah orang-orang yang ingin Rohingya tidak ada di Indonesia ya. Orang-orang yang ingin Rohingya dipulangkan, salah satunya saya. Dan banyak lagi, dan hampir seluruh orang Indonesia. Memang banyak warga yang ingin orang Rohingya tidak ada di Indonesia supaya mereka kembali ke negaranya. Datang aja mereka ke sini tidak membawa dokumen apapun. Tiba-tiba hadir saja ke Indonesia atau ke pinggir pantai Aceh. Jadi, kami ini sangat banyak diserang oleh akun, baik itu akun asli ataupun akun bodong, dua-duanya ada. Bahkan banyak juga orang-orang yang jelas-jelas pro kepada Rohingya. Itu semua bebas, tergantung pilihan masing-masing. Yang jangan berantem. Kenapa? Kalau kami sebagai orang yang kontra, itu kami buat video. Ya kan, kami buat video, kami menyuarakan. Kami kasih tahu kepada pemerintah bahwasanya kalau kita terima efeknya begini, mereka ini terlalu banyak, sehingga nanti bisa menimbulkan kesenjangan sosial, belum lagi kriminal, belum lagi segala macam aspek, banyak kali. Bedanya dengan orang-orang yang pro kepada Rohingya, mereka itu sangat sedikit untuk bersuara. Hanya ada beberapa orang saja, sisanya yang akun-akun bodong itu menyerang lewat belakang. Jadi mereka kirim komen yang kasar-kasar. Habis itu ada juga yang bilang kau laknatullah gitu-gitu. Wah, saya tuh nggak habis pikir ya. Ini kita pengen negara kita aman kok kita dibilang laknatullah ya. Secara mungkin mereka mengira ini kan muslim, aduh. Itu kan, nanti aku cuma mau bilang gini aja, nggak apa-apa, kalian dukung-dukung aja. Pemerintah kita pun bukannya gercep, enggak juga. Makanya aku pun dah malas bersuara. Jadi nggak apa-apa, silahkan aja, karena nanti kan efeknya kita tanggung masing-masing. Kita juga yang merasakan bersama kan, nggak masalah. Nah, selain daripada diserang oleh akun-akun bodong, kalian masih ingat nggak kawan saya yang kemarin yang buat status itu? Dia komen saya lagi, masih nongol lagi dia. Dengan kata-kata kayak gini, dia bilang lagi lanjutkan propagandamu. Waduh, mungkin orang itu penasaran ya dengan Cut Anggi, karena Cut Anggi itu tahu banyak tentang orang Rohingya, karena kan Cut Anggi terjun langsung ke kamp pengungsian. Bahkan Cut Anggi juga seorang relawan. Masih juga dibilangnya aku propaganda. Padahal apa mungkin propaganda itu seluruh Indonesia ini propaganda? Bukannya kita ini hampir semuanya nggak mau ada Rohingya, jadi kita semua ini propaganda. Nah, selain dia bilang saya untuk lanjutkan propaganda, dia juga menyebutkan, bukannya dulu kau pernah jadi imigran di negara orang? Aku ingat-ingat kapan aku pernah jadi imigran di negara orang. Oh, Yang saya tahu sih, Cut Anggi nggak ada imigran di negara orang. Cut Anggi yang ada menuntut ilmu atau kuliah di negeri India. waktu aku di India, itu kan aku kuliah. Apakah itu disebut imigran? Aku pergi pakai visa. Bukan, itu tidak disebutkan dengan imigran karena Cut Anggi pergi dengan lengkap surat-suratnya dan juga ada visanya. Jadi perginya secara sah dan secara resmi, itu tidak termasuk dengan imigran. Pakai paspor. Kalaupun imigran, aku imigran legal. Aku bukan imigran gelap. Tapi yang aku herannya, si kawan aku yang ngomong kayak gini, dia pun S2 luar negeri. Dosen lagi pula sekarang, udah PNS lagi.
Dia lupa sama diri dia sendiri. Kok dia bilang aku imigran? Terus aku bilang Terlalu mengkritik orang ya, jadi lupa dengan dirinya sendiri. Bahkan dia pun sarjana di luar negeri. sama dia, kalau aku imigran berarti lakimu kan sekarang masih di luar negeri, kuliah sambil kerja. Jadi lakimu itu imigran juga kah? Aku bilang kayak gitu. Kan ku tanya kan, dia bilang apa? Jangan bawa-bawa nama suami aku ya, kok bawa-bawa nama suami aku bawa ke jalur hukum. Takutnya dia, astagfirullah. Aku tuh cuman kasih contoh. Kan tadi kau bilang aku imigran. Dia lupa kalau suami dia pun masih di luar negeri. Jadi suamimu tuh imigran atau bukan? Aku itu aja yang kutanya. Kalau imigran, imigran legal apa imigran gelap? Yang jelas kan bukan imigran gelap. Makanya jangan menggunakan kata-kata hanya untuk sengaja menyakiti orang. Itu hanya menampakkan betapa pauknya dirimu. Dia banyak kali menyebutkan, kau kan S2, kau pun S2 loh, astagfirullah. Aku nih ya, cukup sabar dengan kawan aku nih ya. Karena apa? Aku tuh sebenarnya nggak pengen meng-spill dia. Aku mengingat kesehatan dia. Dia lagi Iyalah, tetap harus sabar. Jangan mengedepankan emosi. Nanti persoalannya jadi runyam. Apalagi Cut Anggi kan kenal juga dengan si dia. hamil, suaminya jauh, dia ada penyakit lupus, ditambah lagi dia baru lulus PNS, dan dia ini gimana ya, harapan orang tuanya memang jadi PNS. Kalau aku turuti emosiku, habislah kau nanti, ku spill namamu saja, kotamu Jangan turuti emosi. saja, orang sudah tahu semua. Apalagi kalau aku bilang kau ngajar di mana, tamatlah kau. Enggaklah kau berpikir kepada orang tuamu? Aku saja ya yang bukan anak mama bapakmu, kupikirkan loh. Orang tuamu, ya Allah, dia nggak dipikirnya ayah mamanya. Kamu bayangkan nggak kalau seandainya namamu kusebut semuanya, kecewa loh mereka. Suamimu yang lagi di luar negeri itu pun kecewa. Sabar-sabar. Jadi ketikan itu dijaga. Jangan emosi tak menentu, ujung-ujungnya hanya menampakkan betapa bodohnya kita. Makanya aku nggak kubalas komenan dia. Aku cuma bilang, oke, iya, aku gitu-gituin aja. Aku merasakan ini orang udah hilang akal sehatnya, padahal dia S2. Udah nggak masuk lagi yang namanya pemahaman. Makanya nggak ada gunanya kita jelasin sama orang kayak gini kan. Jadi ini adalah kawan sendiri yang udah bentrok dengan kita. Dan masih banyak akun-akun lain lagi, nih dijelasin di video abang ini ya. Ada berapa ratus akun dan sehari berapa akun dia blok karena kita pada diserang. Pantesan ya 2-3 hari ini banyak akun-akun bodong ya, followers aneh ya. Dan itu dialami oleh kawan-kawan yang memang sama-sama memblow up terkait pendatang ilegal Rohingya. And you know, dalam 2-3 hari ini aku harus ngeblok hampir 500 akun. Sekarang ya, saya mau bilang dengan Indonesia, nggak tahu saya harus bilang kemana. Ke pemerintah yang mana, ke presiden, ke Pak Menteri, kemana entahlah. Saya cuma mau bilang ya, kedatangan Rohingya ini, dulu kami sambut baik sekali dengan orang Aceh. Nggak ada yang namanya perpecahan, nggak ada berantem-berantem, karena mereka sedikit jumlahnya. Sekarang kan udah terlalu banyak, udah. Apalagi dengan ada kejadian seperti di Sabang ya, dikasih makan oleh warga tapi makanannya dibuang. Begitu juga dikasih pakaiannya juga dibuang, tidak mau pakai karena sistem mereka kan menggunakan pakaian di Indonesia tidak, jadi mereka buang pakaiannya. Itu sih alasannya mereka. Kayak mau buat kabupaten dia sendiri. Jadi kalau misalnya kalian mau tampung, pikir-pikirlah efeknya ya. Kalau ada dibilang itu kebakaran di camp di Bangladesh, kamu tahu nggak sekarang media itu bisa benar bisa tidak. Namanya juga dunia tipu-tipu, kalau betul, kalau enggak. Terus kalau pun betul, tanggung jawab Indonesia memangnya kan bukan juga. Nah, terlepas daripada itu, saya
Kalian boleh perhatikan sendiri, saya itu tidak pernah mau bercerita kepada sesuatu yang tidak saya alami. Banyak kali orang tanya, Kak ceritalah tentang migas yang ditemukan di Aceh. Dia buat di videonya, nggak pernah saya membahas. Kenapa? Saya tidak alami. Jadi kok saya tidak alami, ujung-ujungnya saya itu seperti orang yang Kalau perihal Rohingya, Cut Anggi memang turun langsung ke camp ya. Bahkan sudah pernah menjadi relawan juga, langsung bertatap dan berhadap dengan Rohingya di dalam camp pengungsi. Jadi Cut Anggi tahu banyak tentang orang Rohingya. membaca berita online, terus saya bicara ulang lagi dengan pakai bahasa sendiri. Itu apa? Yang ada nanti ku tambah-tambah, ku kurang-kurang, dosa aku jadinya. Kalau yang kayak pengalaman ini kan dibilang orang, kau bisa tanggung jawab di akhirat. Ya bisa lah, orang itu pengalamanku, kok ada fotonya lagi lengkap. Selain daripada menceritakan pengalaman, sisa-sisa video saya itu hanyalah saran-saran. Misal, di video ini saya sarankan apa? Waktu Pak Mahfud bilang tentang menolong orang Aceh seperti tsunami dulu, orang Aceh banyak ditolong gitu kan, dan saya bilang di ujung videonya, kita bisa bawa pulang mereka, ini ada kapal, gitu-gitulah ada sarannya. Terus waktu ini lagi Ketua Yara bilang karena nggak ada WC makanya orang Rohingya BAB sembarangan. Aku kasih saran lagi, Pak, itu di Lok Semawe juga banyak loh masyarakat kita nggak ada WC, ayo kita buat untuk rakyat kita aja. Nah, intinya sisa-sisa dari ceritaku tentang Rohingya itu selain daripada pengalaman adalah saran. Tak ada aku sedikit mau membahas sesuatu yang tidak aku alami. Jadi, ini sekarang sudah menjadi konflik orang Indonesia dengan orang Indonesia. Sedih loh. Gara-gara kedatangan orang Rohingya, kita sama kita jadi Banyak terjadi kecemburuan sosial karena mereka tinggal di tempat yang baik seperti di Makassar, bahkan mereka pun makan enak, makan daging. Nah, sementara warga lokal atau orang sekitar ya makannya seperti biasa. berantem. Dan saya dengan kawan saya yang tadi sudah dijamin tidak akan baik lagi. Karena kata-kata dia cukup kasar. Ya kan? Jadi siapa yang mau baik lagi dengan orang kayak gitu? Tapi nggak apa-apa. Kalau saya tuh enggak masukin ke hati ya. Saya anggap aja dia itu bawaan ibu hamil ya. Jadi kita nih yang waras mengalah ya. Karena waktu saya bilang nanti waktu saya kasih contoh suaminya, dia kan langsung panik. Terus terakhir dia baru ngomong kayak gini di pesan dia yang terakhir ya, dia bilang kayak gini, aku tuh nggak ada waktu menangani video-videomu yang unfaedah, waktuku sangat berharga, kata dia. Kok baru sekarang kau bilang? Seharusnya dari dulu kau tuh menyadari kalau memang videoku tidak ada faedahnya. Memang seharusnya dari dulu tak usah kau tanggapi. Kenapa baru sekarang? Karena takut kau mau ku bilang nama suamimu. Aku sebenarnya hanya ingin membuat kau sadar sebelum mulut kau itu lancang kali bilang untuk aku imigran, kau ingat-ingat juga orang terdekatmu. Itu ya. Jadi sekarang aku mau bilang, Indonesia, tolonglah sayang dengan rakyat kalian sendiri. Ini sekarang kami orang Indonesia diserang oleh orang Indonesia itu sendiri. Tak jarang kami juga ada diancam. Saya sendiri pernah ada orang komen ya, dia bilang kayak gini, aku gak sabar tunggu kakak ini dipanggil Polda Banda Aceh. Panggillah, nanti biar kita ngobrol sama-sama. Itu intinya kan kayak aku mau ditangkap kayak gitu. Aku nih kan satu suara dengan seluruh orang Indonesia, tau kalian. Terus kawan aku tuh dia bilang lagi kayak gini untuk aku ya, ini penutupan ya. Dia bilang kayak gini, maklumlah kau kan udah kena sindrom star syndrome orang baru terkenal, kata dia kan. Ini ku kasih tahu, aku sekarang tinggal di daerah yang sangat jauh dari kampungku ya. Kampung aku di Lok Semawe, Kampung Keramat, Jalan Baru. Aku sekarang di Bali. Berapa jam kau naik pesawat baru kau sampai ke sini ha? Di sini nggak ada satu orang pun yang kenal dengan aku selain daripada guru-guru anak aku sekolah. Jadi kalau aku mau star syndrome mau sama siapa? Sama ibu sayur di pasar, sama tukang lele langganan aku. Dia bilang aku star syndrome. Ya Allah, nggak ada pun yang kenal dengan aku. Misalnya aku mau sok-sok bintang ya di Bali nih ya. Kau nggak kenal dengan aku? Aku loh yang viral karena Rohingya. Gitu, kau pikir aku gila? Viral karena banyak konten tentang Rohingya ya. Warawiri di beranda YouTube pengguna atau beranda YouTube netizen.
makanya hati itu jangan busuk. Jadi kalimat yang keluar pun jadi busuk. Kalau hati kita bagus, bagus yang keluar. Ini ya ibu dosen, tolonglah ya jaga kesehatanmu ya. Aku tuh bukan lagi sayang dengan kau sekarang. Aku udah nggak sayang lagi dengan kau. Aku sayang dengan kedua orang tuamu. Aku takut nanti kau digibal sama orang itu. Aku takut kau nanti digibal sama lakimu, sama ayahmu, tahu kau? Karena aku tahu kayak mana orang tuamu ya. Itulah kau pikir sebelum ngerocos yang enggak ya. Maka kalau emang kau mendukung ataupun apa, kau nggak usah komen aku. Kalau ada yang kau nggak suka dengan video-videoku, buat video kayak aku nih. Bicara tentang apa yang kamu suka. Nggak usah pakai chat-chat orang. Anak-anak kali, padahal udah beranak 3. Udah mau 3 anakmu, ih. Ya udah ya, itu aja mau aku bilang ya, tolong ya. Sekarang mereka sudah membawa perpecahan pada kita. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi setahun 2 tahun kemudian. Kalau nggak cepat kita tangani, nanti kita yang akan merasakan efeknya bersama-sama. Wassalamualaikum.